menjelang 40 hari almarhum Didi mungkin seperti apa Om? Ya intinya di keluarga kami itu tidak ada urusan dengan 40 hari, 7 hari dan lain-lain. Pokoknya setiap hari kita doa. Jadi mau di kemarin juga di 7 harian itu kebetulan, ya kan. Nah, kemarin juga sudah ke mana itu ke Afrika di sana. Jadi hari Minggu kemarin itu berapa hari itu kita bikin penebaran ikan di Ciamis dan di Tasikmalaya. Itu bagus, kita kerjasama sama komunitas di sana namanya Video Dunia Ikan. Jadi Kang Teten itu dulu waktu dia kecil terus sampai ini bapaknya tuh setiap hari mancing ikan untuk memenuhi gizi keluarganya lah. Tapi sekarang ikannya udah nggak ada. Makanya Kang Teten itu bikin setiap hari itu dia nebar ikan ya dari donasi-donasi teman-temannya dan lain-lain ya, kadang-kadang sekilo, kadang-kadang 2 kilo, kadang-kadang 3 kilo. Satu kantong besar itu ikan itu isinya 3 kilo ya. Itu ikannya kalau di sana itu namanya ikan endemik. Ikan endemik itu adalah ikan yang asli dari sana, jadi bukan sapu-sapu, bukan nila, bukan ya, yang lain-lain, tapi ikan yang asli, ikan Indonesia gitu. Apa nama ikannya? Ikannya tuh tawes, nilem, bukan nila ya, nilem, baragala ya. Terus yang terakhir kita tebar itu ikan yang mahal banget namanya ikan dewa ya. Ikan dewa itu kalau di restoran itu harganya 1,5 sampai 2 juta per porsi yang segini-gini. Nah kemarin itu kita juga nebar cukup banyak tuh, 2 plastik gede itu ya, ikan dewa. Nah untuk memaknainya sendiri nebar ikan dengan Vidi sendiri seperti apa? Jadi gini, amal jariah itu tidak hanya kita kepada manusia tapi juga kepada alam. Ya, kalau di alam kita itu tidak ada lagi ikan, bagaimana bisa mensejahterakan manusia di sekelilingnya? Seperti Kang Teten tadi, itu dia waktu dia sekarang ini, di mana dia mau mancing ikannya nggak ada. Nah makanya setiap hari beliau itu ada yang donasi, dibeliin ikan, dibeliin terus ditebarin. Yang ditebar itu tidak hanya ikan yang kecil-kecil, tapi juga indukan. Jadi supaya berkembang biak. Nah di Ciamis, di Tasikmalaya itu masih banyak sungai-sungai dan danau-danau yang bersih, ya, yang masih alami. Kemarin itu kita nebar 500 kilo, lumayan banyak. Ya ini Kang Teten ini sekali ini baru dapat donasi sampai 500 kilo ikan ya. Kita nggak habis-habis tuh nebar tuh. Karena satu plastik gede itu cuma 3 kilo, berarti ada berapa puluh plastik kemarin itu. Gurame aja yang ditebar yang segede-gede gini itu 25 biji ya, jadi nebarinya juga lucu. Artinya wakaf, katakanlah wakaf ikan betul. ini atas nama Vidi begitu ya? Betul, bukan hanya Vidi tapi juga atas nama Mbak Mia itu. Mia Akbar ya, atas nama Ibu Elita ini ya, ini antusias warga sendiri seperti apa Om? Wah, di seru, sana tadi? seru. Wah itu pada datang, Vidis yang ada di Ciamis pada datang, di Tasikmalaya pada datang bantuin. Ya, nah ini juga Vidis juga pada nyumbang ya. Nyumbang tuh macam-macam, ada yang 50.000 lah. 50.000 tuh dapat 1 kilo loh ikan, ya kan? Nah 50.000 dapat 1 kilo ikan tuh isinya 80 sampai 100 ekor ya. 80. Nah kalau yang ikan yang udah segede-gede gini isinya 20 ya, gurame 1. Om, pemilihan Tasik sendiri sama Ciamis mungkin Saya sebetulnya cuma ngelihat ada satu IG di di IG namanya Kang Teten itu dia tuh guru bahasa Sunda, guru SMA. Jadi kalau sore dia kosong dia nyebar. Wah itu luar biasa orang-orang itu. Dan dia punya satu komunitas gitu 8-9 orang gitu yang tiap hari kerjaannya nebar ikan. Nanti kita akan tebar ikan juga di danau ini. Ini gara-gara dia nih. Pak, di sini ada danau. Mana danaunya gitu ya. Ternyata itu ya. Kapan danau. rencana Om? Tebarinnya ikan yang agak konsumsi Pak, Yang udah gede-gede. yang agak gede-gede coba orang pada udah. mancing. Ya udah nanti kita. Oh, Jadi oh kita pengibar mancingan Pak. mana? Itu dah. Itu tukang mancingnya itu.
danau Bang Pidi. Ya, kemarin yang udah ready itu kalau yang stok yang di sini lele sama nila. Kalau nilem dan lain-lain, tawes nggak hidup ya di sini ya. Ya, lele paling Pak. Lele ya. Lele ya. Bawal. Ya udah, nanti kita cari bawal. Mungkin Kalau bawal rencana- yang ada nih bawal bakar. Merah tuh. Mungkin rencana akan nebar berapa ratus kilo Nanti gini, di- tergantung siapa yang mau donasi. Karena yang donasi ini banyak ya. Dia biasanya transfer ke saya, misalnya dapat Pak Hari ini saya ada 500.000 ya, berarti dapat 10 kilo. Ya kan? Ini ada Vidis itu cuma nyumbang ada yang 20.000. 20.000 dapat setengah kilo toh. Terus ada lagi yang banyak gitu ya, sekaligus 5 juta gitu juga ada ya. Tapi itu misalnya untuk almarhum si ini gitu. Jadi semuanya itu kita berikan kepada amal jariah kepada para almarhumah ya, termasuk Mbak Mia itu, Mbak Ibu Elita ini juga ikutan juga. Artinya dikumpulin dulu begitu ya, Mel? Iya, kita kumpulin ya. Ya udah, nanti kita atas namakan beliau-beliau itu. Waktu nebar juga kita berikan ini atas nama Ibu Mastina gitu ya, ini atas nama Ibu Elita. Berharap mungkin lebih dari kemarin angkanya. Kemarin kan baru intro. Ya. Ya. Kemarin baru intro. Nah, sekarang ini kemarin saya udah ditelepon sama Ibu Ana Avanti ya, Semarang ya. Pak, kita bikin di Semarang yuk. Ayo, saya bilang. Kita mau bikin di Semarang, di Kulon Progo. Semarang daerah Ungaran dan lain-lain itu masih banyak sungai-sungai yang bersih. Cuman jangan di Citarum ya. Tahu kenapa? Kenapa? Dulu kita pernah dengan Pak Doni Monardo, almarhum, nebar ikan 2 jam mati. Karena banyak itunya kali ya. Toxic. Limbah. Dia Citarum tuh dulu toxic banget. Nah, sekarang mudah-mudahan udah lebih baik. Tapi dulu kita coba percobaan gitu 2 jam mati. Jadi waduh gimana? Om, tapi kenapa pemilihannya wakaf ikan Om? Kan ikan nanti mungkin aja bisa habis dikonsumsi Ya, atau itu nggak mati. apa-apa. Atau adakah pilihan lain gitu yang lebih awet, lebih bisa bermanfaat panjang untuk masyarakat gitu? Sebetulnya ikan itu satu kita untuk lingkungan. Ya, lingkungan itu kalau ada ikannya, ada banyak kalinya juga Ekosistem berjalan. Ekosistemnya jadi bagus. Waktu saya SD dulu itu pelajaran SD-nya itu mengatakan bahwa bedanya sungai di Indonesia dan sungai di Eropa itu kalau di Indonesia airnya agak sedikit keruh ya, tapi banyak ikannya. Kalau di Eropa airnya bening tapi nggak ada ikannya. Nah, ini kembali kita siapkan walaupun airnya sedikit keruh tapi ikannya banyak. Kenapa airnya keruh? Karena banyak planktonnya, banyak nutrisinya ya. Ini banyak ikannya, cuman karena udah terlalu dieksploit, diambilin dan lain-lain, ya ikannya lama-lama habis. Nah, ini kita upaya supaya ikannya tetap ada, dan yang paling penting ini program Vidi Tetap Hidup ini bisa berjalan. Kemarin tante juga terjun langsung. Oh iya, dia kalau saya terjun nggak bisa naik. Jadi Gimana tuh? Memang ingin merasakan langsung menebar ikan enggak, dia tante? seneng, saya baru melihat Ibu Besba istri saya itu begitu gembiranya ya nebar ikannya, karena banyak banget kan ya, itu seru banget. Dan ada beberapa spesies yang langka yang kita tebar kemarin, termasuk namanya tawes yang warna orange, warna merah ya, kuning. Terus ada lagi nilem yang warna kuning ya, itu nggak ada tuh, jarang sekali. Nah, itu kemarin kita tebar. Dan mudah-mudahan itu bisa berkembang biak lagi, dan nantinya ya, jadi jangan hanya diisi dengan ikan sapu-sapu gitu loh. Nah, pemerintah kan juga sekarang ini lagi membasmi ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu tuh makanin telur ikan, gila nggak sih? Jadi bukan hanya dia hama buat ini, tapi juga dia membasmi ikan-ikan yang ada. Jadi ikan misalnya lagi mau bertelur, telurnya dimakan sama sapu-sapu. Ya, jadi itu yang harus diberesin. Nggak tahu di sini sapu-sapu bukan? Ada kalau di kali banyak Pak. Kali banyak ya. Iya.
Om terkait 40 hari yang kebetulan 40 hari jatuhnya itu besok tanggal 15 atau tanggal 18 Om? Kita bikin tanggal 15, tanggal 18 Tanggal 18 ya. di warung lagi apa namanya? Masjid. Masjid yang kemarin yang Nurul Hidayah itu ya. Bagi yang ingin berdoa ya ada acara dari maghrib ya sampai isya doanya. Dan yang paling menarik tau nggak apa? Kalau kemarin makanannya disuplai sama Kang Dedi, Om Dedi. Sekarang yang supply tau nggak siapa? Ibu Ana Avanti. Jadi dia kan kalau masak kan enak banget tuh. Dia punya restoran juga di Semarang. Nah ini besok ini dia ya. Masih banyak banget orang yang sayang video gitu. Oh iya ini luar biasa. Nanti ada yang bawa inilah, bawa minuman lah, bawa apa. Ya, kalau kalian mau datang silakan. Om menjelang 40 harian video mungkin kondisi Sheila sekarang seperti apa? Sudah Sila saya belum pernah ketemu sejak kemarin ini ya. Cuma ketemu sama istri saya aja. Ya, dia ladies night apa namanya keluarga gitu. Ketemu dengan hanya perempuan-perempuan aja. Nah, saya sih dari ibu, dari tante mungkin ada pembahasan apa tentang Sheila? Apakah sudah membaik kondisinya sekarang Om sudah bisa ya getting better lah ya, getting better. Tapi ya kalau saya lihat ya namanya ditinggalkan suami ya, saya kira ya tetap aja masih seperti itu. Kita doakan aja Sheila makin lama makin baik. Ya. Om, tapi yang banyak menarik perhatian netizen, keluarga Om masih setia begitu mendampingi Oh Sheila ya sampai pasti, sekarang. itu Sheila menantu terbaik saya. Kalau Sheila bilang Vidi itu suami selamanya, kalau buat saya Sheila itu menantu selamanya. Ya. Ini juga kamu kalau lihat ke sini di makam ini, kamu lihat nggak di pohon-pohonan ini? Ini yang nanam Bang Rano Karno nih. Karena di sini terkenal panas banget kan. Nah, ini kasih pohon-pohonannya ada 20 lebih kan. Ya, ini 1, 2, 3 ini. Ini namanya pohon Rano Karno. Ini orang-orang ini taunya nih pohon Bang Rano. Gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan aja hari ini biasanya tiap pagi ini yang tukang laporan nih Pak Haji Ebong ini laporan, Pak ini ada yang datang ini. Terus, di pagi-pagi jam berapa sih? Pak ini ditunggu media. Tadi udah datang nih. Ditunggu media ya Allah. Nanti kapan kalau ini kita kasih tahu ya kita melalui Mas atau melalui siapa dari Klip aku. Christine. Nanti kita kasih tahu kapan kita ini. Yang jelas ikannya kita kumpulin dulu. Ya. Siapa yang mau donasi? Kira-kira. Oke lagi? Mungkin udah 40 hari kepergiannya Kak Vidi, mungkin gimana sih Om? Nggak menyangka gitu ternyata sudah 40 hari. Ya saya hanya melihat Vidi itu sampai hari ini belum meninggal, masih hidup. Karena begitu kita scroll di media ya, itu isinya Vidi mulu kan sampai hari ini, bener nggak? Ya. Jadi inilah apa gitu ya, itu saya kira ya anak itu baik ya, mudah-mudahan Vidi tetap hidup. Ini sesuai dengan slogan kita, dan waktu itu Om Deddy kan pernah ngomong, Fit kamu tuh pengen apa sih? Vidi cuma jawab satu kata, hidup. Nah dengan adanya keinginan Vidi itu kita mengupayakan bagaimana supaya Vidi itu tetap hidup. Ya, baik itu kebaikannya, baik itu kita punya cara-cara misalnya nggak hanya ikan, nanti mungkin ada tanaman ya, mungkin kita ke panti-panti asuhan. Kan kemarin baju-baju Vidi kan belum semuanya didonasikan kan. Jadi, kalau kamu mau kegedean ya cukup pasti. Oh, menjelang 40 hari sudah jumpa dengan Vidi di mimpi Om? Kalau saya enggak, Ibu Besma baru sekali. Tapi teman-temannya Vidi kalau lihat di chattingan itu, di komen itu, Om saya dimimpin Vidi ini udah 3 kali nih. Tapi kalau dia ngomong Vidi ngomong pesen ini itu, wah itu bukan Vidi berarti. Ya, katanya begitu. Kalau yang benar itu kalau kita didatangin paling Vidi hanya senyum, hanya apa, hanya itu berarti beneran.
Ya Fit. Iya Pak. Oke.